Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pemirsa, para siswa, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umur kita sehingga masuklah kita pada bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah serta kemudahan di dalam kita melaksanakan amalan-amalan sehingga kita dapat mengisi bulan ini dengan penuh ibadah. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana kita mengisi hari-hari kita, menjalani kehidupan kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta amalan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi sesama kita, sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah, selalu menempuh jalannya, yaitu kita menuntut ilmunya Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita telah dipanjangkan umur kita sehingga kita telah masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan haji, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Dan ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud fajar di sini bukan fajar yang biasa, tapi fajar di sini adalah fajar pada bulan Dzulhijjah. Dan 10 malam ini ditafsirkan juga oleh para ulama yang dimaksud 10 malam di sini adalah 10 malam pada hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Maka alhamdulillah kita telah berada pada waktu tersebut. Mari sama-sama kita isi kesempatan ini dengan kita mengisi kesempatan ini dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengisi setiap malam pada malam-malam tersebut dengan tahlil, dengan zikir dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tasbih-tasbihnya adalah yang sebagaimana kita dengar dari para ulama, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Ada ini zikirnya panjang ya. Ini kita baca setiap malam. Kemudian di antara amalan-amalan yang lainnya adalah dengan kita mengisi hari-hari ini dengan kita berpuasa untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling afdol adalah dari tanggal pertama sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Namun apabila kita tidak bisa, maka kita melaksanakan puasa di 2 hari saja, yaitu pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah yang insya Allah jatuh pada hari Rabu besok ya, atau pada hari Arafah pada hari Kamis tahun ini ya. Dengan kita melaksanakan puasa ini, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan puasa tersebut mengampuni dosa 1 tahun yang lalu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang.
Ini adalah keutamaan yang sangat besar apabila kita melaksanakan ibadah puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun niatnya, niat puasa Arafah adalah nawaitu sauma ghadin, nawaitu sunnata Arafah sunnatan lillahi ta'ala, atau dalam bahasa Indonesianya, saya niat puasa sunnah Arafah sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun niat puasa Tarwiyah adalah nawaitu sauma sunnah Tarwiyah sunnah lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Tarwiyah sebagai ibadah yang sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat puasa Tarwiyah dan niat puasa Arafah. Mudah-mudahan kita dapat mengisi hari Rabu dan hari Kamis besok dengan kita beribadah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Dan jangan lupa pesan kepada keluarga agar supaya membangunkan kita atau kita pasang alarm untuk kita beribadah makan sahur. Ini akan membantu ibadah puasa kita. Atau kita ajak keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak dan adik kita ajak untuk beribadah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah ibadah pada malam 10 Zulhijjah, yaitu kita memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang selalu kita baca yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai selanjutnya ini disunnahkan pada malam takbiran atau pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk kita memperbanyak membaca takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri ini takbir lebih afdal daripada ibadah yang lainnya. Kemudian pada esok harinya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita melaksanakan ibadah puasa saya ralat pada tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah hari raya Idul Adha, yaitu kita melaksanakan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Dan sebelumnya kita disunahkan untuk kita mandi, yaitu dengan kita niat mandi Idul Adha. Yaitu dengan niat nawaitul ghusla li sunnati Idul Adha sunnah lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menjalankan sunnah hari raya Idul Adha sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niatnya. Dan juga kita dianjurkan agar kita berpuasa dari setelah subuh sampai kita selesai sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul kita nggak makan, nggak minum. Setelah pulang dari sholat Idul Adha baru kita makan, baru kita minum. Ini sunnah. Sebaliknya dengan hari raya Idul Fitri, maka disunahkannya kita makan korma duluan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Agar apa? Agar membedakan dengan hari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya puasa, maka pada hari raya Idul Fitri kita buka dulu. Demikian juga pada hari raya Idul Adha agar membedakan kepada hari sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Setelah sholat Idul Adha, maka kita disunahkan bagi yang mampu untuk kita melaksanakan daripada ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan ternak, kambing, sapi, kerbau atau unta. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
pada hari Nahar atau hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, yang mana pahala daripada menyembelih hewan kurban ini adalah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini keutamaannya. Maka bagi kita yang mampu, apa yang dimaksud mampu di sini? Yang dimaksud mampu di sini, kata guru saya Al-Habib Dr. Segap bin Hasan Baharun, beliau mengatakan, barang siapa yang di rekeningnya pada hari itu ada uang nominal 2,5 juta atau lebih, dan dia mempunyai nafkah untuk keluarganya pada hari itu, maka dia sudah termasuk orang yang mampu untuk berkurban. Maka apabila ada kita yang demikian, maka kita sudah disunahkan untuk berkurban. Mari sama-sama kita melaksanakan ibadah kurban ini untuk meraih pahala yang besar dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau berkurban, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman bagi mereka yang mampu namun tidak mau berkurban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki namun dia tidak mau untuk berkurban, maka janganlah mendekat ke musola kami, ke tempat ibadah kami. Artinya di sini adalah Rasulullah tidak mau dekat dengan orang yang mampu namun dia tidak mau untuk berkurban, atau orang yang pelit. Ya, maka apabila kita punya kemampuan, kita punya keluasan rezeki, mari sama-sama kita melaksanakan ibadah kurban ini dengan kambing atau dengan sapi untuk 7 orang. Maka insya Allah kita akan mendapatkan daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mari sama-sama kita isi 10 hari di bulan Zulhijjah ini dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari-hari setelahnya kita tambah dekat dengan Allah dan kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita membaca doa khatmul majlis agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dalam kajian ini, selama dalam majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.